历经九生九世，我早已无所畏惧。 Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankannya. Video ini hanya alur cerita film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Tanpa basa-basi langsung saja ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Qin Yang dan Qin Hai sedang mendaftar murid luar Akademi Dewa. Tapi diganggu oleh nona dari keluarga Liu. Dia mengandalkan kakaknya Liu Kaiyuan yang sudah menjadi anak roh di Akademi Dewa. Dan Lou Santian sebagai panitia penerimaan murid luar pun terdiam. Sekarang, apa yang harus aku lakukan? Sementara ekspresi Liu Yuanyuan tetap angkuh. Liu Yuanyuan melangkah maju. Dengan riasan ringan dan sikapnya yang elegan, ia tampak seperti seorang putri bangsawan sejati. Tatapan matanya penuh dengan kesombongan dan penghinaan terhadap orang-orang di sekitarnya. Minggir. Liu Yuanyuan berkata dengan dingin, aku tidak mau membuang waktuku untuk mengantre di sini. Waktuku sangat berharga, dan kalian tidak pantas untuk menyia-nyiakannya. Begitu kata-kata itu keluar, Lou Santian tercengang. Jelas sekali bahwa Liu Yuanyuan tidak tahu siapa yang sedang berdiri di depannya. Ye Ziqing adalah pemilik tubuh istimewa dan putri dari keluarga Ye. Mendengar ini, Ye Ziqing mengernyitkan alisnya, tetapi yang mengejutkan, dia tidak langsung berbicara. Sebaliknya, dia hanya melirik ke arah Qin Yang. Kenapa dia malah melihat Qin Yang? Lou Santian semakin bingung. Biasanya, dengan temperamen Ye Ziqing, Liu Yuanyuan pasti sudah ditampar sejak tadi. Tapi kali ini, dia tidak melakukan apa-apa, malah menunggu reaksi dari Qin Yang. Mungkinkah status Qin Yang bahkan lebih tinggi dari Ye Ziqing? Saat itu, Qin Yang hanya melambaikan tangannya dengan santai dan berkata dengan suara tenang. Beri mereka sedikit pelajaran. Beberapa hari ini, terlalu banyak ikan kecil yang berani membuat keributan. Aku mulai bosan. Baik, Tuan Muda. Setelah kata-kata Qin Yang terucap, Ye Ziqing melangkah maju. Dengan kekuatan di tingkat 5 di alam Linghai dan aura yang luar biasa, Liu Yuanyuan langsung merasa tertekan. Wajahnya seketika menjadi pucat. Plak! Tiba-tiba, suara tamparan yang jernih terdengar. Di wajah Liu Yuanyuan yang cantik, muncul jejak telapak tangan merah yang jelas. Plak! Tanpa peringatan, tamparan kedua mendarat di sisi lain wajahnya. Ye Ziqing mengangkat tangannya dan menamparnya lagi. Melihat tatapan terkejut Qin Yang, Ye Ziqing berkata dengan santai, aku ingin melakukannya sendiri. Qin Yang hanya menggelengkan kepala dan tersenyum. Saudara Lou, apakah kami bisa masuk ke akademi sekarang? Hah? Oh, tentu saja, tidak masalah. Lou Santian masih dalam keadaan terkejut. Dua tamparan, bersih dan cepat. Tapi, bukankah Ye Ziqing menyadari siapa yang dia tampar? Itu adalah adik perempuan Liu Kaiyuan. Kamu berani menamparku? Barulah sekarang Liu Yuanyuan tersadar. Liu Qing, sobek mulutnya. Hancurkan mulut perempuan jalang ini. Mendengar ini, Liu Qing akhirnya pulih dari keterkejutannya. Nona muda dari keluarga Liu adalah putri kesayangan keluarga, seorang putri bangsawan dari sebuah wilayah. Sejak kecil, siapa yang berani menyentuhnya? Tapi sekarang, begitu tiba di ibu kota kekaisaran, dia malah ditampar di hari pertama. Jika kepala keluarga dan putra sulung Liu tahu, nyawa Liu Qing bisa dalam bahaya. Bocah busuk, kau cari mati. Liu Qing langsung menggulung lengan bajunya, melangkah maju, dan meninju Ye Ziqing. Namun, bam! Dalam sekejap, Ye Ziqing mencabut cambuk panjangnya dan menghantam wajah Liu Qing. Liu Qing yang hanya berada di tingkat 4 alam Linghai jelas tidak bisa dibandingkan dengan Ye Ziqing. Begitu cambuk mendarat, wajah Liu Qing langsung membengkak. Dia jatuh ke tanah dan menjerit kesakitan. Ye Ziqing berada di tingkat 5 alam Linghai, memiliki tubuh giok 9 putaran, serta telah melatih seni tubuh giok 9 putaran. Kini dia bukanlah Ye Ziqing yang dulu. Kekuatan cambuk ini, bahkan seorang kultivator di tingkat 6 alam Linghai pun mungkin tidak bisa menahannya. Kamu. Jari-jari Liu Yuanyuan gemetar ketakutan. Dia hanya berada di tingkat 2 alam Linghai, bahkan Liu Qing saja bukan tandingan Ye Ziqing, apalagi dia. Jika kamu tidak mau meminta maaf, aku bisa memberimu 2 tamparan lagi.
Ye Ziqing berkata dingin. Meskipun dia bukan orang yang suka berbicara banyak, bukan berarti dia akan membiarkan orang lain menghina dirinya begitu saja. Wajah Liu Yuanyuan semakin pucat, dia tidak berani bicara lagi. Ada apa ini? Di saat yang sama, beberapa sosok berjalan mendekat. Saudara Liumu. Begitu melihat siapa yang datang, mata Liu Yuanyuan langsung berbinar. Dia melangkah maju, meraih lengan pemuda itu, lalu menunjuk ke arah Ye Ziqing sambil berteriak. Perempuan jalang ini menamparku. Jalang? Mendengar kata-kata ini, pemuda itu mengernyitkan dahi. Saudara Liumu, lihat wajahku. Kini Liu Yuanyuan mulai menangis, terlihat sangat menyedihkan, berbeda dengan sikap sombongnya sebelumnya. Ye Ziqing, apa yang terjadi? Liumu bertanya dengan ekspresi dingin. Meskipun kamu adalah Nona Ye, kamu tidak bisa memukul orang sembarangan bukan? Sembarangan? Ye Ziqing bahkan tidak repot-repot menjelaskan. Jika dia tidak bisa menjaga ucapannya, aku tidak keberatan memberinya pelajaran yang akan dia ingat seumur hidup. Kamu. Ekspresi Liumu menjadi lebih dingin. Meskipun keluarga Ye berkuasa dan fisikmu memang luar biasa, tapi keluarga Liu juga bukan orang yang bisa ditindas begitu saja. Liu Men. Lou Zhantian yang ada di samping langsung terdiam dan memilih mundur. Liu Men adalah kelompok murid yang dibentuk oleh Liu Kaiyuan di Akademi Dewa. Dari murid tingkat anak roh hingga murid luar, ada ribuan orang di dalamnya. Di antara semua kelompok murid di Akademi, hanya kelompok Tianzi yang bisa menyaingi Liu Men. Ini bukan masalah yang bisa dia campuri. Kini, bahkan Ye Ziqing mungkin berada dalam bahaya. Jangan bicara tentang Liu Men di depanku. Ekspresi Ye Ziqing tetap tenang. Tangan gioknya menggenggam cambuk panjang, dan suaranya sedingin es. Hari ini, bahkan jika Liu Kaiyuan ada di sini, jika aku ingin menghajarnya, tidak ada yang bisa menghentikanku. Oh, begitu. Ekspresi Liumu berubah. Dia mendengus dingin dan berkata, kalau begitu, aku, Liumu, akan mencoba sendiri seberapa kuat tubuh Kaisar Nona Ye. Aku juga tidak takut. Ye Ziqing sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Sombong sekali. Liumu melangkah maju. Dengan lambaian telapak tangannya, energi yang kuat berkumpul menjadi cakar hitam yang langsung menyerang Ye Ziqing. Tingkat 7 alam Linghai. Melihat tingkat kultivasi Liumu, ekspresi semua orang di sekitar berubah sedikit. Ye Ziqing tidak mundur sama sekali. Dengan cepat, dia mengayunkan cambuknya ke arah serangan itu. Boom! Aura bertabrakan, dan dua sosok langsung terpental begitu mereka bertemu. Liumu mundur 3 langkah dengan ekspresi kaget. Ye Ziqing hanya berada di level 5 alam Linghai, tapi bisa menahan seranganku? Di sisi lain, wajah Ye Ziqing sedikit pucat. Dia baru saja naik ke level 5 dan masih beradaptasi dengan peralihan dari ilmu pedang ke cambuk. Karena itu, dia tidak bisa mengendalikan serangannya sepenuhnya, membuatnya sedikit dirugikan dalam pertukaran serangan tadi. Namun, meskipun begitu, semua orang tetap terkejut. Di alam Linghai tingkat 7, setiap kali seseorang meningkatkan kekuatannya, daya tempurnya bisa berkali-kali lipat lebih kuat. Ada perbedaan 2 level antara mereka, tapi Ye Ziqing tetap bisa menahan serangan itu. Sungguh luar biasa. Tiba-tiba, suara ledakan seperti guntur menggema. Dentang-dentang-dentang. Suara derap langkah tentara berpakaian besi terdengar, dan barisan prajurit muncul dalam formasi rapi, berjalan maju dengan aura membunuh yang mencekam. Di tengah-tengah mereka, sebuah kereta mewah berhenti. Dari dalam, seorang pemuda turun dengan langkah ringan, tapi dengan aura yang begitu kuat hingga membuat orang-orang menahan napas. Pemuda itu mengenakan jubah sutra perak yang elegan, dengan mahkota perak di kepalanya. Begitu mahkota itu terlihat, ekspresi semua orang langsung berubah. Apa yang sedang kalian lakukan? Suara berat seorang pria paruh baya di sebelah pemuda itu bergema, membawa tekanan yang menyesakkan. Salam untuk yang mulia pangeran. Salam untuk yang mulia pangeran. Dalam sekejap, semua orang yang ada di tempat itu langsung berlutut. Namun, hanya 3 orang yang tetap berdiri tegak, Qin Yang, Qin Hai, dan Ye Ziqing. Pemuda yang baru saja datang bukanlah orang biasa. Dia adalah putra mahkota Ming Yu, yang baru saja mendapatkan gelar Pangeran Yu beberapa hari yang lalu. Melihat Qin Yang,
Qin Hai, dan Ye Ziking tetap berdiri, Liu Mu tersenyum licik dalam hatinya. Mereka ini tidak tahu diri. Yang ada di depan mereka adalah putra mahkota. Jika mereka tidak menunjukkan rasa hormat, cukup dengan beberapa kata dari pangeran, hidup mereka akan hancur. Liu Mu langsung maju dan memberi hormat dengan penuh hormat. Yang mulia, saya Liu Mu, murid dari keluarga Liu di Kabupaten Liu. Saya memberi hormat pada Anda. Liu Mu lalu menunjuk ke arah Ye Ziking dan berkata dengan suara penuh keluhan. Yang mulia, Ye Ziking telah menindas yang lemah. Dia menyerang saya dan Liu Yuanyuan di depan umum, tidak mempedulikan hukum kerajaan, bahkan berbicara dengan tidak sopan. Saya mohon Yang Mulia menegakkan keadilan untuk keluarga Liu kami. Setelah berkata demikian, Liu Mu langsung bersujud ke tanah dengan senyum puas di sudut bibirnya. Sekarang, Ye Ziking pasti tidak akan berani melawan putra mahkota. Walaupun keluarga Ye adalah salah satu keluarga terkuat di kekaisaran, semua kekuatan mereka berasal dari anugerah kaisar. Dan pangeran ini adalah calon penguasa masa depan. Mendengar ini, putra mahkota Ming Yu mengangguk dan tersenyum. Baik, aku akan menegakkan keadilan dengan adil. Komandan Du. Hamba siap, Yang Mulia. Seret 3 orang ini dan pukul mereka masing-masing 100 kali. Apa? Liu Mu yang awalnya penuh percaya diri langsung terkejut. Bukankah seharusnya Ye Ziking yang dihukum? Kenapa malah kami? Sebelum dia bisa protes, 2 prajurit sudah mengangkat tubuhnya. Ming Yu lalu melanjutkan. Dan kirim seseorang untuk menanyakan pada Liu Hanyu, apakah keluarga Liu di Kabupaten Liu ini sudah jadi tuan tanah terlalu lama, sampai berani membiarkan anak-anak mereka bertindak sombong seperti ini? Sekali perintah dikeluarkan, Liu Mu, Liu Qing, dan Liu Yuanyuan langsung diseret pergi. Yang Mulia, tunggu sebentar, ini pasti ada kesalahpahaman. Tapi tak ada yang peduli. Duar. Pukulan pertama jatuh, dan wajah Liu Mu langsung berubah pucat. Papan pemukul itu bukan kayu biasa, melainkan senjata spiritual yang bisa langsung merobek kulit dan daging. Bam! 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 Suara pukulan terus bergema, disertai jeritan kesakitan dari ketiga orang itu. Semua orang di sekitar hanya bisa terkejut melihat pangeran membela Ye Ziking. Apakah pangeran benar-benar menghukum seseorang demi Ye Ziking? Liu Mu yang masih setengah sadar tidak bisa memahami situasi ini. Mengapa demi Ye Ziking, pangeran sampai menghukumnya? Bukankah dia takut menyinggung Liu Kaiyuan, murid paling berbakat di Akademi Dewa? Bukankah dia takut pada kekuatan keluarga Liu? Semua ini tidak masuk akal. Namun, tepat saat semua orang masih terkejut, Pangeran Ming Yu berjalan mendekati Qin Yang. Orang-orang menahan napas. Mungkinkah giliran Qin Yang yang akan dihukum? Tapi yang mengejutkan, Ming Yu justru membungkuk sedikit dan tersenyum ramah. Tuan Muda Qin, apakah Anda baik-baik saja? Qin Yang hanya tersenyum tipis. Aku baik-baik saja. Melihat ini, semua orang yang hadir langsung membelalakan mata. Siapa sebenarnya Qin Yang ini? Qin Yang melambaikan tangannya dengan santai, lalu menoleh ke arah Lou Santian dan bertanya, Kakak senior Lou, bolehkah aku masuk? Ya, tentu saja. Lou Santian mengulurkan tangannya, seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Kini, bahkan orang bodoh pun bisa mengerti bahwa sikap hormat Yang Mulia Putra Mahkota bukan karena Ye Ziking, melainkan karena Qin Yang. Qin Yang, siapa dia sebenarnya? Tanpa menghiraukan Liu Mu dan yang lainnya, Qin Yang berjalan langsung menuju Akademi Dewa. Selama puluhan ribu tahun, Akademi Dewa telah berdiri tegak di Kekaisaran Beiming, melahirkan banyak pendekar hebat. Kini, saat melangkah masuk ke tempat ini, Qin Yang merasakan gelombang emosi mengalir dalam hatinya. Dengan langkah perlahan namun mantap, matanya bersinar terang saat menatap ke depan. Tepat di belakang gerbang Akademi Dewa, terbentang sebuah lapangan bela diri raksasa. Saat ini, lapangan itu penuh dengan aktivitas. Para murid berlalu lalang, suara riuh memenuhi udara. Namun, yang paling mencolok adalah 4 pilar batu raksasa yang berdiri megah di keempat sudut lapangan. Itulah 4 gajah pilar suci milik Akademi Dewa, kata Ming Yu sambil melangkah di belakang Qin Yang, suaranya penuh rasa hormat. Konon, pilar-pilar ini dibuat oleh pendiri pertama Akademi Dewa menggunakan batu lapis lazuli murni.
Pilar-pilar ini bukan hanya sekadar monumen, tetapi juga simbol kebesaran Akademi Dewa. Mendengar penjelasan itu, Qin Yang mengangguk perlahan, matanya berbinar. Akademi Dewa, kita bertemu lagi. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.